Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Boswa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu Education Talk pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, berhubung pada Education Talk kali ini kita kedatangan dua narasumber, dimana pada kali ini kita akan membahas suatu tema yang memang selalu menjadi fokus utama dari bidang pendidikan. Dan akhir-akhir ini karena ada suatu kasus yang terjadi, sehingga menurut kami ini penting untuk dibahas dalam Education Talk atau podcast kita, dan untuk memberitahukan juga kepada masyarakat tentang pentingnya tema yang akan kita angkat ini, yaitu tentang pendidikan karakter. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang bersama saya pada hari ini. Ada Memflo. Halo Memflo. Selamat bertemu kembali Memflo. Ya. Memflo ini adalah seorang psikolog dan juga dosen atau tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Dan bersama saya juga ada Mem Tika. Selamat pagi Mem Tika. Ya. Bertemu lagi kita Mem Tika. Masya Allah. Mem Tika merupakan kepala sekolah dari Boswa School Makassar. Dan kalau kita membahas tema kita yaitu tentang pendidikan karakter, dan juga ada pemantik sedikit dari kasus yang baru-baru ini terjadi, menurut saya dan menurut kami, kedua narasumber yang bersama kita pada hari ini itu narasumber yang sangat tepat untuk membahas tentang tema kita pada hari ini. Baik pemirsa sekalian, mungkin sudah ditahu ya, sudah ketahuan nih kalau kasus yang akan kita bahas atau kasus yang akan menjadi pemantik tema kita pada hari ini itu adalah salah satu kasus pembunuhan berencana, di mana menyayat hati kita semua tentunya ya Mem, karena seorang anak kecil berusia 11 tahun itu ternyata diculik dan dibunuh, dan itu dilakukan atau pelakunya merupakan anak di bawah umur. Jadi tentu saja hal ini menjadi sangat menyayat hati kita semua, dan tentunya ini penting kita bahas apalagi di dunia pendidikan agar hal seperti ini kedepannya tidak terjadi. Dan juga dari sisi Memflo sebagai seorang psikolog, bagaimana sebenarnya hal ini kenapa bisa terjadi, bagaimana cara mencegahnya, dan juga dari sisi Mem Tika selaku kepala sekolah yang sering berinteraksi setiap hari Memnya berinteraksi dengan anak-anak di bawah umur SMP dan SMA, itu kenapa sebenarnya ini bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya apalagi dari sisinya Mem Tika selaku kepala sekolah. Baik, mungkin dari sisi Memflo terlebih dahulu ya Mem, kita sudah dengar kasus ini akhir-akhir ini sering dibahas, dan tentunya hal ini tidak lain dan tidak bukan ada kaitannya ya Mem, sangat berkaitan bahkan malah dengan sisi psikologi dari anak-anak tersebut ya Mem. Ya. Jadi boleh Mem, mungkin kalau dari sisi seorang psikolog Mem, sebenarnya kenapa sih Mem anak-anak yang di bawah umur seperti itu bisa berpikiran seperti itu, berpikiran untuk setelah melihat suatu hal yang dia lihat dari internet atau lain sebagainya, tidak dia saring terlebih dahulu dan malah langsung melakukan tindakan yang begitu menyedihkan seperti itu Mem? Baik, terima kasih Mbak Anggi ya. Ya, saya betul sekali ya, selalu kalau ada beberapa kasus ini tambah kasus lagi berarti kan, karena tidak hanya ini ya. Ya, sebelumnya juga sudah banyak kasus-kasus terkait dengan perilaku anak ya, yang menurut saya sudah sampai kepada ya gangguan perilaku ya. Ada apa ini semua, dan ini kembali kepada penggunaan juga si gadgetnya ya, informasi-informasi yang tidak mereka pilih ya, tidak disaring dulu. Nah, kalau terkait ini bisa jadi ini banyak faktor yang membuat anak-anak ini memutuskan atau memilih perilaku tersebut ya. Nah, karena ini terkait dengan pengembangan nilai, pembentukan nilai ya, kemudian dengan juga bagaimana ekspresi emosinya juga diolah ya, bagaimana dia melihat lingkungannya ya. Kalau anak remaja itu kan ya belajarnya dari satu instruksional, pembentukan karakter kan, kemudian habituasi, kebiasaan, kemudian juga imitasi, meniru ya, modeling ya pada orang sekitarnya, baik orang tua, asuhnya, lingkungan sekitar, sekolah ya, guru-gurunya, teman-temannya. Dan mungkin kalau di tugas perkembangan ya anak-anak ini dia lebih dekat kepada teman sebayanya, seperti itu. Iya Mem. Jadi memang karena pengaruh banyak ya Mem yang mempengaruhi seorang anak atau misalnya remaja ya Mem, terutama untuk bisa berperilaku seperti itu ataupun untuk bisa melakukan tindakan seperti itu. Salah satunya mungkin yang paling berpengaruh dari sisi lingkungannya ya Mem. Iya, bisa lingkungannya, dan juga memang ada terkait dengan dirinya sendiri juga ya, bagaimana dia mengolah itu informasi ya. Karena memang kalau terjadi ada gangguan perilaku nih, sampai ke gangguan perilaku, karena saya juga belum berani ya
ngebahas kasus ini dari segi ya ini karena tidak dilakukan pemeriksaan psikologi terlebih dahulu ya. Tapi kalau gangguan perilaku itu kan bisa dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Biologis itu memang ada biasanya bisa ada gangguan dari gennya juga dia ya ada di bagian otaknya, saraf otak. Kemudian psikologisnya ya dia pola asuh, dia meniru atau imitasi hal yang negatif ya, yang sehari-hari dia mendapatkan perlakuan yang ya bisa dari kekerasan secara verbal, fisik gitu ya. Kemudian tidak diterima dirinya dia sebagai seorang anak yang utuh ya, kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, kurangnya edukasi. Nah, kalau sosial sendiri, biasanya anak-anak yang mengalami gangguan sampai gangguan ini itu ya karena merasa memang mereka kesulitan mengelola emosinya, dia kesulitan membangun relasi dengan temannya, sehingga biasanya dijauhi. Nah, semakin dijauhi, tidak dirangkul, nah semakin berat kan dia untuk bisa menguasai dirinya bahwa gimana sih harus menyelesaikan permasalahan saya. Dia merasa tidak diakui, ya tambah parah itu perilakunya gitu, karena dia pikir orang nggak peduli sama saya, ya udah saya lakukan saja apa yang saya mau, tanpa dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu berdampak ya negatif dan merusak mungkin bagi orang lain dan juga dirinya. Jadi memang ya Mem, untuk perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di usia atau anak-anak di bawah umur, itu memang banyak ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi tidak bisa kita langsung menentukan faktornya itu ada A, ya, ada betul, satu, hanya ada satu, ternyata ada banyak faktor. Banyak faktor yang memicu. Dan mungkin lebih lanjut, itu memang harus dilakukan pemeriksaan psikologis terlebih dahulu ya Mem, untuk bisa menentukan faktor utamanya mungkin yang paling menyebabkan remaja tersebut melakukan hal negatif seperti itu. Jadi memang ini kasualitas ya Mem, tergantung orangnya ya Mem, tergantung orangnya. Iya, betul. Nah, kalau dari sisinya Mem Tika selaku kepala sekolah tiap hari Mem bertemu dengan anak remaja SMP dan SMA ya Mem. Jadi kalau dari sisinya Mem Tika pasti kalau melihat perilaku negatif atau melihat hal-hal negatif yang dilakukan oleh remaja tentunya pasti menyayat hati ya Mem. Nah, apalagi kalau misalnya tiap hari bertemu dengan anak-anak remaja seperti itu. Kalau dari sisinya Mem Tika bagaimana Mem? Kalau dari sisi saya sebagai mungkin pendidik melihat bahwa apa yang menjadi bisa dibilang viral ya, bahwa memang anak remaja yang punya keputusan besar untuk memilih untuk melakukan hal tersebut, itu rasanya sedih sekali, karena di usia mereka yang harusnya belajar, bermain, berkreativitas dengan teman-temannya, namun dengan berbagai aspek tadi yang sudah dijelaskan, akhirnya dengan berani memilih keputusan hal tersebut. Nah, di sini tiap hari kami akan bertemu dengan anak yang tipenya beda-beda, yang bisa dibilang selalu menguji kesabaran. Namun kami, alhamdulillahnya di sekolah kami itu kami sudah diberikan pengetahuan bekal terkait tahapan perkembangan anak. Jadi pada dasarnya kami sudah tahu bahwa perkembangan anak remaja itu akan muncul loh seperti ini. Akan muncul hal-hal yang mungkin orang dewasa lihatnya negatif, tapi ketika kita lihat di tahapan perkembangan sebenarnya itu sudah memang muncul. Hanya saja kita sebagai orang dewasa, bagaimana hal negatif itu ketika muncul, apa yang harus kita lakukan, sehingga perkembangan yang negatif ini berhenti, tidak terus-menerus berkembang. Nah, seperti itu. Jadi di sekolah itu karena memang dengan beragam uniknya anak-anak kami, ya kami menyiapkan pendekatan kurikulum yang juga beda-beda setiap anak. Jadi insya Allah bisa memberikan penekanan untuk hal-hal yang negatif. Gitu. Ya, yang selalu saya tangkap setiap saya berpodcast atau ada di ruangan podcast ini dengan guru-guru dari BSM atau dari Bosowa School Makassar, itu memang yang ditekankan selalu memang pasti pendekatan karakter dan yang pendekatan pendidikan untuk anak yang mengetahui kalau karakter tiap anak itu pasti berbeda. Setiap gurunya sudah dibekali kalau tahapan perkembangan anak itu seperti ini, dan nanti untuk setiap anak walaupun tahapan perkembangannya seperti itu, tiap anak juga punya karakternya masing-masing. Jadi
semuanya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ya, kalau melihat tentang pendidikan karakter juga ya, Mem, kalau dari Boswa School Makassar untuk mencegah hal-hal negatif itu, kalau tadi Mem bilang ada hal yang dilakukan untuk mencegah ya, Mem, untuk mencegah. Kalau dari Boswa School Makassar apa Mem yang dilakukan? Nah, pada dasarnya sebenarnya itu menjadi program kami di sekolah, bahwa apalagi yang terkait gadget, gawai yang mungkin sekarang ini memang menjadi yang saat ini jadi kambing hitam mungkin karena bahasannya melihat konten negatif akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau kami di sekolah memang kami ada programnya bahwa setiap anak pada dasarnya boleh menggunakan gawainya, gadgetnya atau laptop dan segala macam, namun sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Nah, setiap anak itu sebelum masuk ke sekolah itu kan diperiksa, bawa HP, laptop dan segala macam. Nah, biasanya sih untuk anak-anak yang sudah alhamdulillah terbangun inisiatifnya itu tidak perlu diperiksa lagi. Jadi tiap pagi itu mereka sudah langsung setor HP-nya, mengumpulkan handphonenya, mengumpulkan HP, mengumpulkan komputer, laptopnya, notebooknya, karena sometimes kita hanya fokus pada HP, padahal kita lupa bahwa komputer, laptop itu, notebook itu masih bisa mengakses sosial media. Jadi itu kami kumpul semua dan mereka bisa menggunakan by request. Jadi mereka mau ambil HP-nya ataukah mungkin gawainya untuk apa dulu? Karena kami bisa mengizinkan kalau kegiatannya berkaitan dengan pembelajaran. Kalau tidak sesuai dengan pembelajaran itu kami tidak bisa berikan. Jadi kalau selama tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan gawai atau gadget, itu bisa dibilang dari jam 7 sampai jam 4 anak-anak tidak menggunakan gadget. Jadi sudah terbatas gitu. Nah, kalau dari sisinya Mem Tika tadi itu ya, Mem tentang pendidikan karakter, apalagi khususnya yang diterapkan di Boswa School Makassar. Nah, kita bahas soal gadget atau gawai ya, Mem. Nah, memang karena sepertinya akhir-akhir ini memang betul itu Mem selalu dikambing hitamkan. Padahal pasti kalau dari sisi Mem Flo selaku psikolog, ini memang gadget ini ada dua sisi ya, Mem. Bisa bernilai baik, positif ataupun negatif tergantung dari penggunanya. Kalau dari sisinya Mem Flo, berpengaruh itu kan Mem gadget ataupun gawai yang digunakan oleh anak remaja dalam tumbuh kembangnya sehari-hari saat ini, karena mereka adalah anak milenial milenial yang sekarang memang sangat berpengaruh tentunya ya. Nah, tetapi tadi sudah baik sekali ya di sekolah Boswa School ya, di sana sudah memang diterapkan pembatasan, tapi bukan berarti tidak diperkenankan ya, bisa, karena memang anak remaja, anak-anak sekarang bukan tidak boleh memegang, malah memang seharusnya mereka memegang, mengetahui berbagai alat itu ya, alat digital ini. Kenapa? Supaya mereka tidak penasaran. Nah, apalagi anak remaja kan ingin tahu. Dia ketika dia bilang nggak boleh, tidak boleh, jangan, di situ mereka justru dalam kognitifnya ada apa ini, kenapa nggak boleh, ini pasti ada sesuatu, dicoba lah, dibuka gitu ya. Nah, dan dibuka tidak didampingi. Nah, disinilah sebenarnya permasalahannya, dia tidak diajarkan menggunakan gadgetnya ya secara cerdas, dengan bijaksana, mengetahui yang mana yang boleh, mana yang tidak, apa dampaknya. Karena kalau anak usia remaja memang harus diajak berkomunikasi, diberitahukan gitu ya, tidak lagi hanya melarang tapi tidak disampaikan, diinformasikan apa dampak-dampaknya bagi kamu dan orang lain ya, seperti itu. Kemudian bagi kesehatan mungkin dari fisiknya, kan itu juga mempengaruhi juga, tidak hanya ke psikisnya tapi ke psikis juga, mungkin ke spiritualnya itu ya, mengganggu keibadahnya juga seperti itu. Jadi sangat berpengaruh saat ini karena memang era digital, kita tidak bisa menghindari itu. Tapi yang diberikan untuk anak-anak ini artinya ya selain edukasi, contoh ya dari kedua orang tuanya terutama, kemudian lingkungannya, guru juga di sekolah tadi sudah memberikan program-program yang menurut saya tepat ya buat anak remaja. Boleh, silakan kamu buka di saat-saat memang kamu membutuhkan untuk membuka materi-materi pelajaran yang kamu sedang pelajari saat ini. Silahkan. Kalaupun memang ada hal yang negatif, mungkin menurut saya untuk remaja ya bisa dikasih, misalnya mereka menemukan, Mem ini gimana kok ada hal yang negatif, ini boleh nggak, dikasih tahu, bukan langsung wah itu jangan tutup, sudah tidak bisa, malah harus dikasih tahu. Wah, menurut kalian apa nih perasaanmu melihat ya, mungkin yang porno itu perasaan, ditanya dulu perasaanmu melihat ini gimana, nyaman nggak,
kalau dia bilang semua nyaman, wah berarti udah sering. Tapi kalau nggak nyaman, aku kok geli ya, jijik gitu ya, berarti misalnya ini yang ke pornografi, berarti ini mereka belum tahu. Jadi kita cepat edukasi, sampaikan. Nah, kemudian dampak-dampaknya sampai mungkin ke otak, bagian otak ya, prefrontal cortex, merusaknya ke bagian mungkin ke mata kalian juga karena seringnya melihat itu, kemudian ke psikis kalian yang sekarang saat ini perkembangan hormon seksual yang sedang berkembang misalnya saat itu. Belum lagi kalau yang kekerasan, kenapa itu memberikan dampak yang membuat kalian tuh ingin tahu karena memang ada perasaan keingin tahunya mereka itu meningkat ya di usia remaja. Jadi bukan gadgetnya yang kita salahkan, bukan era digitalnya yang kita salahkan sekarang. Apalagi kalau anak remaja sekarang itu bahkan sudah masuk generasi Z ya, Mem. Kita yang milenial, yang anak-anak di bawah kita remaja-remaja itu sudah masuk generasi Z. Jadi memang bukan kita batasi untuk penggunaan gadget, justru kalau memang digunakan dengan baik dan sesuai dengan pengawasan, pasti itu dapat berdampak positif dan memang mereka harus menggunakan itu. Ya mereka lah nanti yang kedepannya, kalau sekarang saja perkembangan digital sudah seperti ini, bagaimana nanti ya, Mem? Jadi memang mereka yang akan tahu, atau mereka yang akan mengembangkan lagi mungkin digital sekarang. Kalau dulu mungkin ya, Mem, kalau masih waktu kita kecil dulu menggunakan gadget itu mungkin diajarkan terlebih dahulu. Kalau anak-anak zaman sekarang tanpa diajar sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi memang dari sisi pendampingan orang tua, guru, dan juga mungkin lingkungannya di sekitar itu yang harus diperkuat. Ya, Mem. Kepedulian kita semua ya, tidak hanya berharap dari pemerintah. Ya, betul, tapi kalau misalnya saya bisa bicara ya untuk pemerintah ya, artinya yang memegang akses gitu ya, membuka akses ini ya ditutup saja untuk anak ya, untuk artinya memang kalau yang tidak bermanfaat ya untuk apa gitu ya, tutup saja, untuk apalagi untuk anak dan remaja gitu ya, karena memang sangat berbahaya. Mereka mungkin belum sampai berpikir dampaknya sejauh itu ya, seperti kasus kalau pemantik tadi itu kan, kok bisa hanya melihat informasi ya, ada menjual beli organ dengan harga biaya mahal ya, mereka hanya lihat dapat uang banyak, aku bisa membeli banyak hal ya, tidak ada memang mereka belum sampai berpikir pada dampaknya ini apa gitu. Jadi kita tidak bisa juga langsung menyalahkan remaja yang berpikir seperti itu, karena memang tahap perkembangannya ya, Mem. Remaja itu memang yang dia lihat itulah yang dia tiru. Nah, yang penting kita kuatkan sekarang adalah pendampingan dari lingkungannya, gurunya, orang tuanya, dan juga lingkungannya. Karena dengan pendampingan tersebut berarti maksudnya, Mem, kita yang harus sadar diri ya, Mem, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pendidik, seorang psikolog, dan juga mungkin orang-orang yang berada di lingkungan remaja dan lain sebagainya, itu yang harus sadar diri untuk membantu mengawasi perkembangan remaja ya, Mem. Nah, buat nilai-nilainya ya, betul, moralnya terutama masih. Jadi kita bahas ini bukan cuma kita mau membahas tentang remajanya, tapi justru kita mau membahas bagaimana dari sisi lingkungannya ya, Mem. Nah, yang menarik dari Mem Tika, Mem, kalau misalnya di Boswa School seringkah, Mem, kan tadi kalau dari Mem Flo menjelaskan mungkin ada anak remaja yang melihat hal-hal yang tidak baik atau melihat hal-hal yang baru dia lihat di gadgetnya, di gawainya, itu sering kami terjadi di Boswa School Makassar, melihat suatu hal yang baru dia lihat terus dia langsung bertanya ke gurunya. Kalau di sekolah langsung apa sih maksudnya pegang gadget kemudian menginformasikan, sepertinya kami belum dapat seperti itu, karena kan memang gawainya dikumpul kalau di sekolah. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari itu biasa muncul kosakata yang berkaitan hal tersebut, misalnya seks, porno dan segala macam. Nah, kami di guru-guru itu memang aware dengan kosakata yang keluar. Nah, ketika ada kosakata yang seperti itu keluar, kami biasanya ajak duduk, bincang. Kamu tadi Mem dengar ada keluar kosakata seks nih, kamu tahu tidak apa artinya? Nah, kalau misalnya nggak tahu, tadi saya cuma lihat di HP atau apa dan segala macam, itu kami berikan informasi seks itu apa yang harus dilakukan dengan kosakata itu. Karena anak-anak seusia mereka bahkan kata-kata yang seperti itu dijadikan candaan, jadikan main-main, tapi mereka tidak tahu artinya. Jadi tugas kami sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya memberikan informasi seperti itu, karena kami tidak menginginkan anak kami itu mendapatkan informasinya dari luar. Karena kalau dari luar ataukah mungkin dari temennya sendiri yang seusianya yang sama-sama sebenarnya belum tahu nih informasinya. Akhirnya untuk meminimalisir itu ya kami memberikan informasi secara jelas. Kami tidak menutupi, karena namanya proses belajar itu
kalau mereka semakin ditutupi, semakin penasaran. Iya, Mem. Dan akhirnya akan mencari. Nah, mencarinya ini bisa saja mencari di sumber yang tidak benar. Yang tidak jadi valid. akhirnya itu yang mereka dapat. Nah, kalau kami di sekolah, dari kosakata mereka bermain, bercakap sama teman-temannya, telinga-telinga kami ini memang dipasang supaya bisa mendengar. Telinga guru-guru Itu langsung. Jadi kalau Mata, telinga. ada satu nih kosakata yang keluar, itu kami catat dan kami akan bahas. Dan nanti akan diajak anaknya, kamu ingat tidak ini dan segala macam. Karena kami tidak ingin anak kami tertutup terkait hal ini. Karena kan sebenarnya informasi saat ini semuanya dengan sangat mudah mereka bisa akses. Hanya saja di usia mereka belum benar-benar bisa memfilter. Ini loh yang bisa saya gunakan saat ini yang tidak bisa saya gunakan saat ini. Maka memang dibutuhkan peran guru, dia orang tua, lingkungannya, dan memang benar diskusi kita saat ini sebenarnya bukan fokus pada itu, tapi diskusi kita ini mengingatkan kita juga sebagai orang dewasa apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita yang saat sekarang ini adalah generasi kita nanti yang menggantikan kita semua ini. Nah, kalaupun misalnya kami tidak maksimal, maksudnya kita yang dewasa ini tidak maksimal, ya pasti hasilnya juga tidak maksimal ke anak-anak generasi kita nanti. Betul sekali. Nah, tadi yang saya tangkap, Mem, untuk melakukan pengawasan terhadap gadget ini atau terhadap informasi yang ada, itu kan memang dari usia remaja belum bisa, dari tahap perkembangannya memang belum bisa untuk mengakses informasi atau memfilter informasi dengan baik. Kalau dari sisinya Mem Flo sebagai seorang psikolog, bagaimana, Mem, untuk kita menumbuh kembangkan atau kita membiasakan anak-anak kita atau remaja-remaja yang ada di sekitar kita untuk bisa mengakses informasi atau memfilter informasi itu dengan baik dan benar, Mem? Terima kasih. Jadi kembali kepada kalau tahapan perkembangan ya betul sekali. Memang pengasuhan tuh tidak hanya kita melihat anak kita sehat secara fisik, ya dia sehat, misalnya bisa beraktivitas dan berprestasi, tidak hanya itu, tapi memang kita betul-betul memahami setiap kebutuhan anak itu, dan program-program yang dilakukan sekolah itu kembali melihat pada tahapan perkembangan anak. Nah, kalau tadi pertanyaannya kapan gitu ya mereka bisa. Jadi memang di remaja ini ya tadi pesat sekali rasa ingin tahunya gitu. Jadi proses mereka berpikir juga sebenarnya sudah mulai ke abstrak, artinya kognitifnya ya kalau di tahapan berpikirnya. Artinya mereka sudah mampu sebenarnya, artinya memilih gitu ya. Oh, ini yang baik, ini yang benar. Karena itu sebenarnya udah dari usia SD itu ya, diletakkan, ditumbuhkan, dikembangkan gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah di usia anaknya ini dia dibangun tidak itu nilai-nilai pemahamannya dia ya, diedukasi tidak ya pemahaman dia tentang ini boleh, ini tidak, kenapa, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram gitu ya. Nah, itu dulu. Itu dipahami tidak? Karena kalau di usia anak tidak dipahami, tidak dikembangkan, tidak dibangun, di remaja juga akan kesulitan dia nanti akan memilih. Oh, ini tuh kata orang mah kata saya tahu ini nggak benar katanya. Tapi orang semua melakukan. Nah, itu juga kan seperti itu. Itu yang dia belum sampai untuk memikirkan dampak ke depannya, itu seperti orang dewasa pada umumnya. Di situ remaja. Oleh karena itu pendampingan memang betul sekali tuh harus masih ketat ya di remaja itu, meskipun ketatnya artinya dia diberikan kebebasan. Nah, itu juga satu tadi, apakah diedukasi, apakah ada kesempatan dia juga mengalami misalnya konflik atau enggak memilih, bingung kan, kalau kebingungan dikasih kesempatan enggak ketika misalnya, Bun, ini aku tadi mukul teman misalnya. Terus maksudnya tadi aku habis mukul teman, nah dikasih kesempatan nggak bunda dia untuk mengolah apakah memukul teman, menyakiti teman, mengambil hak orang lain itu misalnya tidak benar. Kenapa? Boleh ditanya dulu, kenapa kamu tadi ngambil milik orang lain? Kenapa kamu tiba-tiba mukul temanmu? Kan ditanya dulu, divalidasi dulu. Ditanyakan dulu baru oke, baik, itu tidak benar. Kenapa? Coba kamu bayangkan. Nah, disuruh bayangkan, disuruh rasakan, bila perlu coba bunda pukul kamu, sakit nggak, gimana rasanya, itu harus terjadi dulu pengalaman ini dibalik dari pengalaman dia bahwa oh iya ini tidak benar tuh karena apa alasannya. Nah, itu penilaian, itu juga ya keputusan moral juga ya seperti itu. Jadi pertimbangan moral anak itu juga harus dibangun dari penegakan, membangun nilai-nilai karakter yang dari keluarga utamanya kan, karena sekolah pertama itu kan di rumah ya, pertama. Jadi seperti itu. Jadi, dia punya pengalaman atau tidak, dia pernah diedukasi atau tidak, diberikan instruksional ya. Nah, kalau pengalaman tuh ada pengalaman berarti dilakukan menjadi kebiasaan atau tidak gitu ya. Ketika ada masalah
ada pengalaman nggak dia menyelesaikannya, atau selalu diambil alih terus oleh orang tuanya atau orang lain. Udah kalau ada salah sini bunda yang ngurusin, kamu nggak usah lah. Nah, itu juga berpengaruh tuh terhadap pengambilan keputusan seorang remaja gitu ya. Nah, ketika dia apakah memilih untuk ketika harus berbuat menyakiti orang lain atau tidak. Jadi yang saya tangkap berarti memang kalau untuk pengambilan keputusan untuk bisa memfilter informasi yang kita dapatkan, apalagi di era cepatnya informasi ini, itu memang bisa dibangun sedari kecil ya dan memang yang penting adalah pendampingan dari orang-orang di sekitarnya, keluarga, orang tua, gurunya di sekolah, dan bahkan lingkungan-lingkungannya, mungkin kakak adik kakaknya, saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Itu memang sudah bisa diajarkan dari kecil bagaimana cara apa itu baik dan benar, haram dan halal dan yang lain sebagainya. Dan nanti semakin dia tumbuh besar, itu sebenarnya melalui pengalaman dia juga bisa belajar ya tentang hal tersebut. Nah, kalau dari Mem Tika sendiri nih kalau dari di BSM atau mungkin kan setiap harinya anak-anak remaja dari SMP dan SMA juga berkumpul semuanya di situ, mereka lebih sering berinteraksi, akan sangat sering berinteraksi dengan teman-teman sebayanya sendiri. Nah, kalau yang saya tangkap tadi, kadang ya memang ada anak-anak remaja yang belajar hanya dari teman-teman sebayanya saja. Jadi yang dia ketahui hanya hal-hal itu saja, dan bahkan mungkin teman sebayanya juga kurang tahu tentang hal itu. Nah, kalau dari sisi BSMM atau dari sisinya Mem Tika sebagai seorang kepala sekolah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, apa yang dilakukan, Mem? Kalau dari segi mencegahnya ya, saya lebih utama bukan ke siswanya atau anak-anaknya, saya memang penguatannya ke gurunya. Jadi kami itu ada sesi sekali seminggu, memang untuk bahas materi terkait perkembangan anak, dan tiap hari itu kami bahas anaknya di sekolah gimana, dan saya mencoba memberikan penguatan ke guru bahwa anak kita tuh di tahap ini sekarang. Apa solusinya, apa yang harus kita lakukan. Karena menurut saya, kalau mau lihat anak kita maju, berkembang, jangan fokus ke anaknya dulu. Ke orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selain di gurunya, yang biasa saya kasih penguatan, kami juga ada kegiatan bersama orang tua. Nah, dengan adanya komunikasi yang sama, persepsi yang sama, tentang tumbuh kembang anak remaja, kami bisa menjadi tim yang hebat ya untuk anak kita. Karena bisa dibilang ketika guru sekolah sudah bekerja sama dengan orang tua, insya Allah anak akan tumbuh kembangnya itu bisa kita lihat bersama-sama. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin negatif, itu kita bisa langsung cari solusinya bersama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa itu akan muncul. Itu akan muncul, dan karena akan muncul, ya kita harus siap. Siapnya bagaimana? Ya belajar, sharing, cari materi. Karena kalau bisa dibilang kok guru semua, ya harus guru. Karena yang kita kelola bukan barang, manusia. Betul, dan itu berbeda. Jadi gurunya yang harus punya banyak waktu untuk belajar. Karena ketika gurunya memberikan banyak informasi, pendekatan yang baik, insya Allah persiapan generasi kita itu jadi lebih baik. Seperti itu. Senang sekali diskusinya kita hari ini, Mem. Yang saya sadari bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada remaja kita sekarang tentang pendidikan karakter dan lain sebagainya tidak bisa langsung kita salahkan kepada remaja tersebut atau kepada anak tersebut, tidak bisa langsung kita judge, tapi sebenarnya yang harus kita lihat kembali adalah diri kita sendiri selaku lingkungan yang ada di sekitarnya, keluarga, orang tua, dan juga pendidik yang ada di sekitarnya. Mungkin terakhir, Mem, dari Mem Flo dulu baru Mem Tika, pesan Mem terkait tentang pendidikan karakter ini, mungkin pesan terhadap anaknya atau bahkan pesan untuk kita lingkungan yang ada di sekitar anak remaja itu, sepertinya kita harus bagaimana, Mem, untuk menguatkan pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Baik, ya, kembali kepada tadi diri kita dulu ya, sebagai orang tua, orang dewasa di sekitar anak ya, tidak bunyikan lagi alarm kesadaran kita bahwa saat ini banyak fenomena yang terjadi yang mungkin kadang-kadang di luar kontrol kita. Kemudian tadi belajar, mencari berbagai pengetahuan, keterampilan ya. Karena kadang-kadang memang saya harus sampaikan, mungkin kalau di kota besar mudah sekali akses parenting dan sebagainya. Tapi di kota kecil atau mungkin ya masyarakat sekitar yang marginal itu kan sulit sekali ya mencapai mendapatkan itu. Nah, gimana? Gitu ya. Tetap harus belajarnya gimana ya? Kita yang
tahu kita berbagi. Nah, jadi sharing berbagi sama orang lainnya supaya semuanya paham terkait perkembangan anak, tahapan perkembangan anak, bagaimana menghadapi seorang anak remaja gitu ya, seperti itu. Kemudian kembali tadi perkuat kembali kepada nilai-nilai. Ya, nilai itu kan banyak ya nilai itu ya berdasarkan internal dan eksternal ya. Kemudian ya, dari budaya, agama seperti itu. Jadi itu kembali kepada membangun nilai di dalam keluarga. Ya, perkuat bagaimana menginstruksikan cara menyampaikannya, ya kan itu kan instruksi ya kepada anak. Kemudian bagaimana memberikan teladan dari kita sendiri, bukan hanya aware tapi betul-betul kita orang dewasa memaksa diri untuk memberikan contoh yang teladan yang baik, yang positif bagi anak-anak ini tumbuh dan berkembang gitu. Karena mereka adalah generasi emas Indonesia gitu kan. Nah, kemudian kebiasaan, membangun kebiasaan yang positif tentunya ya, yang membuat mereka karena gini, fitrahnya anak itu kan Allah udah kasih fitrah itu kan ya bersih, suci, cerdas gitu ya. Pada dasarnya itu. Jadi kita kuatkan saja nilai-nilai itu. Kita bangun, kita ajak mereka untuk hatinya ya, kalau dari segi ini skillsnya maksudnya dengan perhatian yang tepat, dengan kasih sayang, dengan pendampingan, kemudian menghargai mereka ya dengan segala kekurangan kelebihannya gitu ya. Sehingga itu kita dulu gitu untuk memberikan teladan seperti itu. Jadi remaja itu ketika dia didengarkan, diperhatikan dengan tepat, diberikan banyak kesempatan untuk mereka melakukan banyak hal tanpa harus selalu dikritisi gitu ya, bukan diajak diskusi, kemudian juga diberikan reward ya, hal-hal positif gitu pada mereka, kemudian juga ya diajak mereka untuk belajar menyelesaikan tiap masalah gitu secara positif. Nah, itu sih menurut saya jadinya. Kemudian ya tak lupa orang tua juga tentunya, karena ini jiwanya anak dan anak-anak kita ini kan jiwanya milik Allah, kembalikan itu yang paling kuat, karena kadang-kadang itu yang dilupakan dengan berbagai aktivitas kita sendiri ya. Banyak sekali sebenarnya parenting, cara, strategi, metode, tapi tidak harus sama setiap anak. Tadi beda-beda tiap anak, unik tiap anak. Nah, tadi yang saya apresiasi juga ya di Boswa School itu dia melihat anak secara individual. Itu yang penting. Anak dari rahim sendiri aja 2 beda. Kita harus betul-betul melihat anak secara unik, hargai dia dengan segala kekurangan kelebihannya ya. Pantau dia, jaga gitu ya, dampingi, doakan. Itu doakan ya. Jadi kalau remaja jadiin sahabat ya, jadikan sahabat dia gitu loh. Walaupun tetap ada batasannya. Ya harus menghormati orang tuanya kan. Tapi jadikan sahabat supaya dia merasa nyaman sama kita. Nyaman. Nah, kalau dari Mem Tika, Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya tadi sudah dirampung semua kayaknya Ibu Flo dari semua tingkatan. Tapi mungkin saya lebih menekankan ke pendidik, ya. Untuk pendidik yang ada di luar sana, mungkin saya mengetahui bahwa tugas kita itu tidak mudah. Sangat berat. Beban kita itu luar biasa karena yang kita persiapkan itu untuk generasi kedepannya. Namun kita perlu kembali bahwa yang bisa mengambil bagian adalah pendidik. Namun perlu diingatkan bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Oleh karena itu kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kita harus membuka komunikasi dengan orang tua. Orang tuanya belum siap, kita coba di hari berikutnya. Karena ilmu yang kita punya saat ini untuk mendidik anak belum tentu juga dimiliki oleh orang tua. Jadi kita perlu bekerja sama, berkomunikasi. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Mem Tika dan juga Mem Flo telah berbagi bersama kami di Education Talk hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Mem untuk kita bahas hal-hal ini, karena ini penting sekali ya Mem. Sangat penting untuk kita bahas. Dan juga semoga teman-teman semua yang menyaksikan, teman-teman semua baik Bapak Ibu pendidik maupun teman-teman yang merasa sudah dewasa dan di lingkungan sekitarnya banyak remaja dan anak-anak dan lain sebagainya, boleh pesan-pesan yang sudah disampaikan
sampaikan tadi itu diingatkan kembali di dirinya, ditumbuhkan kembali, diingatkan kembali, munculkan kembali alarm ya Mem dalam dirinya bahwa sebenarnya pendidikan karakter untuk anak dan remaja itu bukan hanya dibebankan kepada anak dan remaja tersebut, tapi kepada pendidik ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Terima kasih banyak teman-teman atau pemirsa yang sudah menonton Education Talk pada hari ini. Senang sekali kita sudah berbagi, dan nantikan episode berikutnya dari Education Talk Bosowa Education. Kalau mau request boleh langsung ke DM mungkin di Instagramnya Universitas Bosowa atau di Bosowa School Makassar mau bahas apa lagi di Education Talk berikutnya. Terima kasih banyak Mem sekali lagi telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.